muda bersama di gardu. Minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ya peserta webinar Sapa Desa kali ini di hari Jumat 18 Februari 2022 dengan tema terkait dengan profil desa dan kelurahan. Telah hadir bersama kita Ibu Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ibu Anggar, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Ibu Tias. Selamat pagi Ibu. Perlu kami laporkan saat ini telah hadir teman-teman baik dari unsur pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun desa yang tercatat di layar kita. Ada dari Kadis PMD Lebak, Banten, selamat pagi. Dan juga teman-teman dari PMD Provinsi, baik dari Kalbar, Kaltim, Bali, Jateng, Sulawesi Barat, maupun Kabupaten, PMD Kabupaten lainnya. Saat ini di link Zoom kita sudah memenuhi kuota sebanyak 1.000 peserta, dan di YouTube ada sekitar 118, dan mungkin akan bertambah terus. Mohon maaf karena memang keterbatasan kuota untuk webinar di Zoom, maka Bapak Ibu dapat menyaksikan di YouTube. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ibu Direktur untuk menyampaikan pesan, arahan maupun petunjuk terkait dengan profil desa dan kelurahan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Simon, yang sudah dengan kegantengannya Bapak Ibu bisa dilihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Bapak Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kepala Dinas, Kepala DPMD Provinsi, Kabupaten, Kota, Camat, Kepala Desa, Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual, baik melalui Zoom, link Zoom, maupun secara streaming melalui YouTube TV Bina Pemdes, serta teman-teman yang ada di ruangan ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita diberikan rahmat sehat untuk bisa berkumpul dan berkesempatan untuk bertemu di dalam webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu dalam title-nya adalah webinar Sapa Desa. Hari ini webinar ini adalah untuk materi yang ke-6, kita menampilkan atau mengangkat tema terkait dengan pengelolaan profil desa dan kelurahan. Bapak Ibu yang kami banggakan, bahwa tujuan dari pelaksanaan webinar ini pertama tentunya adalah bahwa kita saling menyapa dan bersilaturahmi antara kami yang ada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Bapak Ibu yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Kemudian yang kedua adalah bahwa dengan adanya webinar ini kita akan berbagi informasi. Kita akan berbagi informasi timbal balik apa informasi yang kami berikan dan informasi apa yang kami peroleh dari Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan
tugas, baik itu di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan di desa. Kemudian yang ketiga tentunya adalah mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan dan mencari solusi bersama-sama. Ini yang terpenting Bapak Ibu, karena memang kita pahami bahwa di dalam pelaksanaan tugas pasti kita akan berbenturan dengan banyak permasalahan, tetapi kita harus tetap optimis bahwa kita akan mendapatkan solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan profil desa dan kelurahan, saya rasa sebagian besar dari Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi terkait dengan profil desa dan kelurahan. Apalagi kalau terkait dengan profil desa dan kelurahan ini sebenarnya sudah kita kenal dari tahun 1996 dengan Kepmendagri pada waktu itu nomor 25 tahun 1996 tentang data dasar profil desa dan kelurahan. Pada waktu itu pengelolaan data profil desa dan kelurahan masih dilakukan secara manual. Kemudian dengan adanya Permendagri 12 tahun 2007, yaitu terkait dengan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, maka terkait dengan pengelolaan profil desa di tahun 2012 sudah mulai menggunakan aplikasi yang berbasis web-based, seperti itu. Kemudian saya ingin mereview sedikit, mungkin ada Bapak Ibu yang perlu kita segarkan, apa sih sebenarnya profil desa dan kelurahan itu? Maka kalau berdasarkan Permendagri nomor 12 tahun 2007, profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan, kemajuan, dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Di sini kita menggarisbawahin adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa, seperti itu. Dan adanya profil desa dan kelurahan ini tentu sejalan dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2015 di pasal 86 ayat 1 yang menyatakan terkait dengan adanya sistem informasi desa. Dan juga diperkuat dengan adanya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang data desa, di mana untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi, pengendalian, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dibagi pakai, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jadi keberadaan profil desa ini menurut kami adalah sesuatu yang memang perlu dilakukan di dalam keberlanjutannya, apalagi di dalam pengembangannya untuk ke depan. Kemudian kembali lagi terkait dengan profil desa. Saat ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dari tahun 2012 kita sudah menyediakan pengolahan data melalui aplikasi Prodeskel. Ini adalah cara bagaimana kita menjawab tantangan terkait dengan kondisi saat ini. Kita sama-sama tahu kita berada di era reformasi digital 4.0, di mana keberadaan sistem informasi menjadi hal yang wajib dipergunakan oleh Bapak Ibu baik dari pemerintah. Kami di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Seperti itu. Menjawab tantangan tersebut, maka visi dari aplikasi Prodeskel adalah tersusunnya pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa terkait dengan profil desa terdapat 3 instrumen, yaitu terkait dengan data dasar keluarga, kemudian ada data potensi desa dan kelurahan, dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Kembali pada data tadi, bahwa dengan 3 data ini maka akan dilakukan pengolahan. Pengolahannya nanti akan diharapkan melalui aplikasi Prodeskel dan akan menghasilkan, diharapkan dari aplikasi Prodeskel itu menjadi pusat data desa dan kelurahan, di mana ketika menjadi pusat data desa maka tersusun pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian yang diharapkan adalah adanya validitas data. Dengan adanya data yang valid, maka kita akan mempunyai data yang akurat, up to date, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan.
Berikutnya harapannya adalah dari profil desa dan kelurahan ini adalah adanya ketermanfaatan untuk semua. Di sini kita akan menghasilkan berbagai analisis yang dibutuhkan bagi KL, Pemda, swasta, dan masyarakat. Artinya, data-data yang tersaji di dalam profil desa dan kelurahan ini akan bisa dipakai untuk melakukan analisis tematik sebagaimana kebutuhan dari pihak-pihak yang memang membutuhkan. Yang berikutnya adalah untuk penguatan struktur organisasi. Saya ingin menyampaikan terkait dengan progres keterisian, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan sekarang kita sudah menggunakan aplikasi dengan berbasis web. Jadi ini yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa adalah progres keterisian profil desa dan kelurahan secara nasional saat ini sampai dengan tahun 2022 di tanggal 17 Februari itu sebesar 70,75%. Kemudian besarannya Bapak Ibu bisa dibesarkan bahwa terdapat 4 provinsi di mana keterisian profil desa dan kelurahan sudah mencapai 100%, yaitu Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Provinsi Bali, dan Provinsi Gorontalo. Ini adalah 4 provinsi yang keterisiannya adalah 100%. Kemudian saya ingin juga menyampaikan, memang kami pahami juga ada beberapa provinsi yang keterisian terkait dengan Prodeskel ini masih sangat rendah, yaitu sebesar 3,39 itu ada di Provinsi Papua, dan di Papua Barat sebesar 3,54. Berikutnya terkait dengan tren klasifikasi profil desa dan kelurahan, maka bisa kita lihat bahwa pada 31 Desember tren klasifikasi desa itu sebanyak desa swadaya itu sebanyak 37.584. Kemudian desa swakarya sebanyak 17.810 desa, dan desa swasembada sebanyak 3.517 desa, sehingga sebanyak 24.530 desa masih belum teridentifikasi karena memang belum melakukan penginputan terhadap profil desa dan kelurahan. Bapak Ibu, kami dari Direktorat Jenderal Bina Pemdes mengapresiasi terhadap provinsi-provinsi yang sudah mencapai keterimputan 100% dan juga yang sudah mendekati 100%, tetapi untuk teman-teman yang memang masih rendah keterimputannya, jangan berkecil hati karena kami di Direktorat Jenderal Bina Pemdes siap membantu terkait bagaimana kita bisa menaikkan keterimputan, posisi pada keterimputan. Tetapi kemudian untuk desa-desa, untuk wilayah-wilayah yang sudah keterimputannya tinggi, maka kami juga mengharapkan terkait dengan updating data selalu diperbaharui sehingga validitas dari data ini terjaga. Kemudian terkait dengan tren klasifikasi tingkat perkembangan desa dari tahun 2013 sampai 2021, maka kita bisa melihat bahwa trennya itu untuk desa swadaya itu mengalami penurunan, yaitu saat ini menjadi 62,6%. Penurunan klasifikasi desa swadaya ini dibarengi dengan penambahan untuk desa dengan klasifikasi swakarya yaitu sebesar 31,29%, dan desa swasembada juga naik dari tahun 2020 5,93% menjadi 6,2%. Artinya Bapak Ibu bahwa walaupun di situasi pandemi COVID-19 desa-desa ini rupanya tangguh dan tetap bisa menjadi lebih baik. Hal ini berhubungan lurus dengan program-program pembangunan baik itu yang dibiayai oleh dana desa, ADD, bantuan keuangan, program sektoral, dan lain-lainnya. Luar biasa ini teman-teman kita semua, tetap tangguh dan ekonomi tumbuh.
Dari pelaksanaan penginputan profil desa dan kelurahan, maka kami dapat mengidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu antara lain satu, belum seluruh pemerintah daerah menganggarkan dana bagi kegiatan profil desa dan kelurahan. Kami mengharapkan sekali bahwa teman-teman daerah yang belum menganggarkan untuk dapat segera dianggarkan, karena memang terkait data ini menjadi sangat penting sebagaimana arahan Bapak Presiden dan kemudian dari Perpres nomor 39 tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah sering terjadinya mutasi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Prodeskel. Ini sebenarnya adalah permasalahan yang klasik karena memang seringkali kita alami, bukan saja untuk teman-teman di daerah, tapi di kami sendiri kadang-kadang hal ini juga menjadi permasalahan. Maka seyogyanya hal-hal seperti ini sudah bisa kita kita antisipasi sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan kita. Yang ketiga adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita kemarin Bapak Ibu mungkin menyimak terkait dengan materi yang disampaikan oleh Dit kapasitas, bahwa ke depan akan dibuat terkait dengan LMS, maka LMS yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pemdes juga nanti akan masuk juga dalam terkait dengan pengelolaan aplikasi Prodeskel. Yang berikutnya adalah keterbatasan jaringan internet yang ada di tiap daerah. Kita sangat pahami ini, terutama untuk daerah-daerah di wilayah timur, juga untuk di daerah provinsi di Jawa juga, kemudian Sumatera dan beberapa daerah memang masih ada daerah-daerah blank spot. Oleh karena itu, untuk mencarikan solusi terkait dengan keterbatasan jaringan ini, kami selalu berkoordinasi dengan Kominfo. Kemudian kita juga mencoba untuk mencari solusi bersama dengan provider-provider yang menyediakan terkait jaringan internet. Yang berikutnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis yang belum terstandarisasi. Hal ini tadi sudah saya sampaikan adalah bahwa ke depan kita akan melakukan pembelajaran ini dengan LMS, artinya ini menjadi lebih terstandarisasi. Dan yang berikutnya, yang keenam adalah kualitas data yang terkumpul masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kembali lagi, ini terkait dengan updating data, Bapak Ibu, bahwa updating data itu sangat diperlukan, bukan hanya sekali kita melakukan input, kemudian kita membiarkan, karena kembali lagi bahwa ketika kita berani menyampaikan data, maka kita harus mempertanggungjawabkan terkait dengan validitas dan akurasi dari data tersebut. Bapak Ibu, tadi saya singgung terkait dengan pengembangan sistem data, bahwa di tahun 2021 kami mencoba untuk membuat dashboard Prodeskel, di mana dashboard ini menyajikan data yang bersumber dari Prodeskel dan Appdeskel. Ada beberapa fitur di dalam dashboard ini, nanti Bapak Ibu bisa mencoba dari link yang ada di bawah, link Pro Appdeskel. Kemudian tampilannya adalah, next Mas, ini adalah tampilan yang ada di dashboard kami. Jadi memang di dalam pengembangan ini kami ingin membuat bahwa penyajian data itu menjadi lebih menarik, sehingga siapapun yang melihat akan mudah juga di dalam mengakses dan bisa mencari data juga dengan lebih mudah. Ini adalah beberapa terkait hal-hal yang bisa Bapak Ibu nanti lihat dari dashboard yang sudah kami siapkan. Jadi demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir bisa memanfaatkan webinar kali ini untuk berbagi apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait permasalahan, terkait saran, karena jujur bahwa untuk perbaikan kita tidak bisa sendiri, kita sama-sama. Kami di Ditjen Bina Pemerintahan Desa membutuhkan masukan dari Bapak Ibu. Kami tidak bisa berdiri sendiri, maka mari kita semua bersinergi untuk jalannya pekerjaan kita di bidang pemerintahan desa ini dengan lebih baik lagi. Jadi saya ingin nih
membuat ada pantun ya Pak Simon, izin. Jadi sebelum saya tutup, kokok ayam jantan di pagi hari, pertanda fajar mulai menjelang. Webinar Sapa Desa setiap hari, semoga memberi manfaat yang tak terbilang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.